Ya, perkenalkan saya Valentina Inindrawati, biasa dipanggil Iin. Saya berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan profesi saya seperti yang disampaikan oleh Bunda Yulia, bahwa saya seorang pendidik anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel. Dalam kesempatan ini saya mau sharing ya. Sebelumnya itu saya akan memberikan info kepada Bapak Ibu semua bahwa saya bergabung di Liftgood terhitung sampai dengan hari ini adalah 19 hari. Tepatnya saya bergabung pada hari Jumat 21 Juni 2024. Alasan saya memutuskan untuk bergabung di bisnis Liftgood karena saya ingin memiliki passive income. Mengapa kok saya memilih bisnis Liftgood? Karena sistemnya yang luar biasa Bapak Ibu dan mudah kita pahami. Jika kita mudah untuk memahami, otomatis kita sangat bisa mengerjakannya. Yang paling menarik buat saya karena di Liftgood itu kita tidak diwajibkan untuk belanja produk, tidak perlu stok barang, tidak perlu ada produk yang tutup poin yang kita harus kejar target, ya, tidak ada penghitungan PV atau poin. Produk memang ada, bagus, berkualitas, ya, tetapi kita tidak diwajibkan untuk membelanja bila kita belum memerlukannya. Tetapi jika kita memerlukannya, kita bisa belanja dengan itu pun ada bonusnya ya, Bunda Yulia ya. Dan produknya sangat berkualitas. Ya. Ya, izinkan saya dalam kesempatan ini saya berbagi cerita, sharing perjalanan, pengalaman saya. Apakah saya selama ini belum pernah di bisnis yang lain? Sudah. Berbagai bisnis saya ikuti. Ya, ada beberapa bisnis yang saya ikuti yang membuat saya itu stuck, berhenti, macet. Ya, akhirnya saya mengatakan bahwa saya gagal. Nah, itu disebabkan oleh karena apa? Itu tadi, sulitnya kita memasarkan atau menjual produk. Karena apa? Karena harga produknya yang cukup mahal. Juga saya kesulitan untuk mengembangkan jaringan karena sulitnya saya mengajak orang untuk bergabung dikarenakan apa? Modalnya cukup besar. Secara penghasilan pun sulit untuk kita dapatkan karena kita butuh keseimbangan kiri dan kanan. Mungkin dari antara Bapak Ibu pasti sudah pernah ya mengalami bisnis-bisnis yang seperti itu ya, yang harus seimbang kiri kanan, kalau tidak bonus tidak keluar, seperti itu ya. Dan ada juga bisnis yang saya ikuti yang menggunakan sistem tutup poin atau kejar target. Sehingga dalam waktu yang singkat jika kita tidak memenuhinya, maka akun kita akan mati secara otomatis. Kalau kita mau supaya akun kita hidup, kita harus repeat order. Dan repeat order itu juga tidak murah. Nah, seperti itu. Akhirnya karena kita itu membutuhkan bonus tadi, akhirnya mau tidak mau kita repeat order, tetapi sebetulnya kita tidak memerlukan produk tersebut. Ya, itu. Hanya karena kita mau kejar aja supaya kita komisian gitu aja. Ya. Akhirnya dalam situasi tersebut saya tuh sempat berpikir, bisnis apa ya yang kira-kira bisa menciptakan passive income yang sistemnya bagus, dalam arti bisa mendapatkan atau mendatangkan hasil yang besar dalam waktu yang cepat. Tempat saya tuh berpikir kayak gimana ya, kok gagal lagi, kendala begini, kendala begitu. Tetapi Tuhan itu memang maha mendengar, ya, apalagi hambanya yang berusaha, pasti diberikan jalan. Melalui dua sahabat saya yang luar biasa semangatnya, boleh saya sebutkan namanya adalah Pak Ibnu dari Jombang dan Ibu Isro dari Nganjuk. Beliau datang ke saya, silaturahmi ke rumah saya, memperkenalkan bisnis ini, bisnis Liftgood. Ya, saya membuka hati, bukan saya apalagi ini, tidak. Saya selalu membuka hati. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, akhirnya melalui mereka saya diperkenalkan mengenai info
Livegood seperti apa, sistemnya seperti apa. Buat saya, kedatangan mereka itu adalah berkat buat saya. Livegood yang disampaikan buat saya adalah pintu rezeki buat saya dan keluarga saya. Singkat cerita, setelah dijelaskan dan dipahamkan mengenai sistem Livegood, tanpa AIOEO, no rewel, saya memutuskan bergabung saat itu juga. Jadi saat itu juga setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pak Ibnu dan Bu Isro mengenai peluang tersebut, akhirnya saya seperti Bunda Yulia yang sampaikan tadi, anak saya langsung saya joinkan saat itu juga. Jadi pada hari itu saya langsung bronze. Karena anak saya 2 Desember. Apakah saya banyak uang waktu itu? Tidak. Sama sekali saya tidak ada uang. Saksinya Pak Ibnu dengan Bu Isro. Karena apa? Karena anak saya yang kuliah butuh biaya banyak saat ini. Lalu saya juga lagi mendaftarkan anak saya ke SMK. Belasan juta. Saya posisi tidak ada uang. Tetapi saya punya kemauan, saya punya niat. Apa yang saya punya, saya bisa jual. Akhirnya saat itu juga saya bilang, tolong Bu Isro dan Pak Ibnu, joinkan saya. 3. Dalam waktu 2 hari saya pasti akan kembalikan. Itu. Bu, ini ada chat, Ibu jual perhiasan. Ya, betul. Oke. Bu, ini teman-teman, ini saya bukan motong ya teman-teman, tapi ketika saya menjadi seorang host, itu kita harus terjadi interaktif teman-teman. Jadi kalau Bu In tak biarkan ngomong sendiri, ya nanti Bu In kadang mikir ngomong apa ya gitu, ya. Karena kenapa? Bu In pertama itu membuka hati, ya. Dan Bu In adalah orang yang positif. Dan Bu Iin ini bersyukur banget ketika dijelaskan Livegood nggak pakai kanan kiri, nggak pakai tutup poin, karena di bisnis sebelumnya Bu Iin itu tutup poin, ya kan ada target pribadi dan lain-lain kanan kiri. Maka ketika dijelaskan Livegood seperti itu nggak ada semuanya, pastinya Bu Iin itu tidak ada alasan. Itulah fakta. Makanya saya bilang kepada teman-teman semua yang prospek, kalau bilang nggak punya uang, itu alasan. Bilang nanti saya izin istri, itu alasan. Bilang saat ini kebutuhan saya banyak, itu alasan. Kita lihat Bu Iin. Bu Iin saat ini bulan Juli itu banyak kebutuhannya, tapi Bu Iin melihat peluang. Apa yang ada di tubuh Bu Iin yang bisa dijadikan uang, itu dijadikan uang, dan akhirnya Bu Iin join. Ini fakta bahwa mau sama dengan bisa. Ya, lanjut Bu In, keren. Betul, Bunda. Dan saya yakin bahwa saya bisa mengerjakannya dan terbukti ya Bapak Ibu dalam waktu yang tidak lama. Itu terhitung ya 17 hari dari saya bergabung, itu saya sudah silver. Ya. Untuk bonus mingguan, karena saya belum sampai sebulan ya, itu bonus mingguan yang saya dapatkan adalah $250. Kalau dirupiahkan 4.250.000. Buat saya itu amazing. Buat saya. Wow. Artinya apa? Apa yang saya lakukan di awal, yang sampai saya menjual perhiasan, itu artinya apa Bapak Ibu? Apakah tidak kembali? Sudah kembali. Apakah saya sudah artinya saya sudah mulai membangun aset jaringan? Iya. Kalau saya posisi sudah di silver, otomatis jaringan sudah ada. Apakah saya membangun jaringan itu enak-enak saja, lurus-lurus saja? Tidak. Penolakan demi penolakan, iya. Tetapi saya selalu positif. Artinya saya masih harus banyak belajar. Satu kali saya maju ditolak, saya koreksi diri. Oh, mungkin penyampaian saya belum pas. Mungkin yang saya berikan penjelasan ke orang tersebut belum masuk. Akhirnya saya harus membenahi diri lagi. Saya harus menimba ilmu lagi. Saya pelajari lagi. Begitu. Jadi kita jangan negatif terhadap orang yang menolak kita. Itu kita kembali kepada diri kita sendiri bahwa kita masih harus banyak belajar. Apakah saya tergolong orang yang begini? Saya tergolong orang yang tidak pernah kapok, Bunda Yulia. Jadi hasilan itu no kapok, no trauma. Ya. Apakah saya mengatakan trauma setelah beberapa bisnis itu dikatakan gagal? Tidak. Saya tidak pernah trauma, tidak pernah putus asa.
Ibaratnya kita itu mau ke sebuah tujuan, di jalan itu kita gejeglong, Ya. kita bangkit lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, seperti itu. Jadi no baper. Bunda Yulia senyum-senyum. Ya, itu adalah salah satu no baper itu adalah eh, kunci sukses yang ada di sebagian sikap. Ya, yang pernah saya sampaikan itu adalah no baper. Itu penting. Ya, lanjut, Bun. Jadi kalau kita baru melangkah satu kali, kita sudah ditolak, kita mundur, kita diam, kita down. Nah, itu akhirnya kita ketakutan duluan. Sebelum melangkah kita udah takut duluan. Sudah join, sudah bergabung, nggak berbuat apa-apa. Ya, selamanya kita akan di garis start terus. Kapan sampai finishnya? Betul. Jadi Nah, kadang jadi teman-teman Jadi tidak. kalau memang kita itu belum paham, mari kita belajar. Kita belum tahu, mari kita belajar. Supaya kita bisa melangkah. Kalau kita sudah tidak tahu, tidak mau belajar, ada Zoom seminggu 4 kali mungkin lebih kita tidak pernah hadir, gimana kita mau belajarnya? Gimana kita mau menimba ilmunya? Apa yang akan kita sampaikan? Nanti ujung-ujungnya aku nggak pernah bisa mendapatkan orang, nggak ada orang yang ini aku prospekin itu kok join, ya karena orang tidak mengerti apa yang kamu sampaikan. Kamu mau mengerti bagaimana kalau kamu diri sendirinya belum mengerti? Gimana mau memahamkan orang kalau diri sendiri belum paham? Jadi yang terpenting adalah bahwa diri kita itu ibarat gelas kosong yang siap untuk diisi. Saya Jumat yang lalu, seminggu yang lalu, dari Sidoarjo saya belajar ke rumah Pak Sodik, di basecampnya Pak Sodik di Nganjuk. Naik bis saya ke sana dalam waktu 3 jam sampai di rumah Pak Sodik. Saya dari Sidoarjo Surabaya itu ke terminal Bungur, dari Bungur itu saya ke sana naik bis dan dijemput dibonceng oleh Ibu Isro. Wow, karena keren, saya ingin belajar. ketik keren teman-teman. Wow, memang ya mentornya keren, ini anaknya juga keren ya, tahan banting ya, nggak ada alasan buat belajar 3 jam, tak suruh ke rumah belajar, tak sediain makan, masih sibuk. Alah, lanjut. Betul Bunda. Kadang Padahal kalaupun saya telepon, lewat telepon pun sebetulnya bisa, lewat VC pun bisa. Tetapi kenapa kok saya punya semangat untuk ke sana? Karena beda. Kalau kita telepon VC itu beda. Kalau kita bertemu langsung, kita menggali ilmu di sana itu beda. Kita dicas lagi, kita pulang dari sana Pak Sode bilang, Win, tinggal 2 lagi silver, siap, gas, saya bilang gitu. Akhirnya dalam waktu 3 hari pulang dari sana tembus silver. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan tidak mampu, tidak bisa, sebetulnya itu diri sendiri, bukan karena orang lain. Itu namanya mengecilkan diri sendiri. Betul. Padahal kekuatan pikiran itu dahsyat loh, Bu. Betul. Ya, The power of man. Betul. Kadang lupa dengan kekuatan pikiran. Saya juga sama. Ketika mendengarkan info bisnis ini tentang Livgood, wih, bisnis kok gampang banget. Ya kan? Alhamdulillah gampang. Setiap hari saya closing, alhamdulillah gampang. Nanti lama-lama ketemu setelahnya ya Bu In ya. Kuncinya mau rasa no baper. Betul ya Bu In? Betul. Okay. Jangan sampai kita belum melangkah, kita sudah ketakutan duluan. Nanti jangan-jangan dia nggak mau, jangan-jangan dia nggak closing, jangan-jangan aku diremehin aja. Betul. Jangan-jangan itu kita singkirkan. Kita melangkah dulu. Masalah ditolak atau apapun itu urusan belakang. Kita jangan negatif thinking terhadap diri kita sendiri. Jadi sukses itu butuh proses, Bapak Ibu, bukan protes. Jadi kita singkirkan pikiran-pikiran toksik dari dalam diri kita itu. Kita buka saluran-saluran berkat dan rezeki itu dengan pikiran-pikiran yang positif. The power of mind, kekuatan pikiran. Yes. Menjadikan semuanya itu mungkin.
Jadi Liquid itu layak untuk kita perjuangkan. Banget. Banget. Orang mengatakan bahwa paling-paling saya di situ lama untuk saya mencapai peringkat. Tidak. Buktinya saya sendiri. Saya bergabung 2 minggu sudah silver. Itu karena apa? Karena niat. Kita butuh kerja keras. Ya, kita butuh niat. Bukan kita bergabung lalu kita masih baring-baring, rebahan. Ya, Nyantai. sampai setahun 2 tahun pun ya kamu tetap di situ. Ya apalagi diem, nggak ada target, ya kan? Ya, betul. Bocoran dong. Biasanya teknik closing Bu Iin apa yang disampaikan tentang Live Good? Iya, biasanya saya melihat dulu sosok yang mau saya closingkan ini kira-kira kebutuhannya itu apa. Misalnya ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga itu kan begini. Yang diurus itu kan bukan hanya makan, minum, tapi kebutuhan anak sekolah, ya. Terus habis itu belum kalau bulannya orang punya hajatan, ya. Banyak pengeluaran yang tidak terduga. Sementara kalau kita hanya mengharapkan gaji bulanan, untuk saat ini mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, anak kita mungkin masih TK, masih SD, pengeluaran masih kecil, semuanya masih terjangkau. Tetapi pada saat anak kita, contoh anak saya kuliah, anak saya mau SMK, butuh biaya yang banyak. Kalau saya tidak memikirkan passive income, tidak memikirkan usaha lain yang saya hanya mengandalkan gaji bulanan, akhirnya saya harus hutang kiri, hutang kanan, gali lubang, tutup lubang, selamanya seperti itu. Ya biasanya jika ibu ketemu calon konsumen yang seperti itu, misalnya ibu menginfo ke Live Good-nya masuknya tuh dari mana? Menginformasinya masuknya gimana? Untuk teknik closingnya gitu loh, sehingga orang itu. Ya itu. Pertama saya pasti menggali dulu. Ya, saya bertanya gini Bu, usahanya apa Bu? Tuh, usahanya ini. Apakah Ibu tidak ingin mendapatkan tambahan penghasilan Bu? Tuh. Terus, yo pingin sih gitu. Terus tuh kalau pingin Bu, ini ada usaha bagus Bu. Kalau kita mengatakan bisnis, udah biasanya udah mental di situ. Kalau kita mengatakan bisnis, karena apa? Mindset orang-orang kita, bisnis adalah MLM. Ya, padahal mereka sendiri sebetulnya tidak mengerti juga MLM itu apa, itu sebetulnya juga tidak mengerti. Hanya mendengar MLM itu begini, MLM begitu, padahal dirinya sendiri belum pernah sebetulnya terjun di MLM itu, gitu. Oke, lanjut. Ini ada usaha, gitu, lanjut. Ya, jadi seperti itu. Terus lalu saya mengatakan bahwa Bu, di sini ada usaha bagus Bu untuk tambahan penghasilan. Modalnya kecil aja Bu, kalau untuk dunia bisnis zaman sekarang loh Bu, itu jutaan Bu. 5 juta, 10 juta, dan gitu. Ini nggak sampai sejuta Bu, hanya 850.000. Begitu Ibu mendapatkan teman satu, itu Ibu sudah mendapatkan 50%-nya Bu. 50% dari 850.000 berapa? 425 Bu. Ngajak 2 orang aja dengan modal apa? Kita bercerita aja. Sudah balik modal. Bilang begitu. Jadi iya ya, modalnya kecil ya Mbak ya. Nanti kalau saya sudah menjelaskan lebih jauh lagi, akhirnya paham, ya di situ terjadilah closing. Baru modalnya kecil, ini ada usaha kecil, cepat balik modal, ya Bu ya. Iya. Toko online ya. Itu ada franchise, biasanya kalau orang kampung tuh nggak ngerti. Jadi kita harus, bahasa kita itu harus menyesuaikan dengan calon prospek kita. Betul. Iya, saya mengatakan begini, kalau misalkan ibu rumah tangga terus dia punya usaha, misalkan mie ayam misalkan atau bakso, saya mengatakan bahwa Ibu, bila seorang penjual itu kita harus modal untuk misalkan masaknya, membeli bahan-bahannya, kita harus nungguin dari pagi sampai malam. Kalau toko warungnya itu tutup, Ibu otomatis juga tidak mendapatkan uang. Tetapi kalau kita membangun aset jaringan, itu artinya kita menciptakan passive income. Istilahnya Bu, di saat nanti aset kita sudah terbangun, jaringan kita sudah terbangun, ibaratnya kita tidur pun dibayar Bu. Apakah Ibu mau bekerja keras terus atau
Ibu juga pengen lah sambil refreshing, tapi rekeningnya masuk terus. Seperti itu, biasanya saya seperti itu. Kalau misalnya ada jawaban ngajak-ngajak orang ya Bu In, aku nggak bisa ngajak-ngajak orang Bu In. Bu In Iya, biasanya jawab, iya, saya bilang gini, Bu, kalau Ibu tidak bisa mengajak orang, hadirkan saya. Saya siap membantu. Kita kerjanya tim, Bu, bukan kita kerja sendiri. Kita kerja tim. Tinggal Ibu kumpulkan aja. 2, 3, 5 orang kumpulkan aja, Bu. Telepon saya 24 jam. Saya pasti hadir. Upline leader saya pasti siap hadir untuk mensupport. Jadi Ibu kumpulkan 5 orang calonnya Ibu, lalu mereka itu bergabung semua. Ibu yang dapat bonus sponsornya karena Ibu yang mengundang mereka. Kami siap membantu. oke. Bu In, jadi barusan 2 pertanyaan saya itu mudah-mudahan buat teman-teman bagaimana teknik closing Bu Iin ya. Kemudian menjawab pertanyaan ketika ada jawaban itu mengajak orang. Bu In barusan sudah kasih jawaban. Ya, semoga dicatat dalam pikiran, dicatat di buku juga boleh. Kalau di pikiran insya Allah nggak akan hilang. Bu In, ini waktunya sudah lebih lewat karena ini sangat dasar. Apalagi saya pasti akan menggali banyak. Waktu kita terbatas. Masih silakan untuk di terakhir kata-kata terakhir di malam hari ini untuk menyemangati teman-teman, Bu In. Ya, kata-kata terakhir dari saya adalah sukses butuh proses, bukan protes. Mungkin dalam waktu yang masih tersisa ini, saya diizinkan untuk saya mengucapkan terima kasih kepada upline leader saya, Ibu Isro, Pak Ibnu, Pak Sodik, Pak Imam, juga mitra-mitra saya tercinta dimanapun berada. Ayo kita bangkit, bergerak, menciptakan passive income bersama-sama, kita sukses bersama-sama. Untuk tim Nganjuk, siap kita semua bergerak, sukseskan tim kita. Terima kasih Bunda Yulia.